Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Pemirsa, Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mengungkapkan kegelisahannya karena dalam beberapa waktu terakhir Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sulit dihubungi. Sudah 3 bulan Amin berupaya menghubungi Prabowo tapi tidak juga direspon. Saya hubungi tidak pernah diangkat. Kemudian Pak Aditanya bilang sedang ke luar negeri, sedang ke Kamboja, sedang ke Belanda, baru pulang 2 hari sudah pergi ke Australia. Ya sudah gitu ya. Masa please, I want to see Prabowo for 10 minutes only. Ya. Jadi melihat kemarin pun juga bisa. Maka Uang presiden pasti sibuk lah. Rasanya gaji kami yang di BPIP itu tidak pernah punya rekening ada uang nyasar dari orang terlibat korupsi, tidak pernah. Kalau Pak Amin kan pernah. 2 kali ya? 2 kali. Kan nggak ada. Ayo sekarang kalau mau buka-buka nongkang, yang nongkang siapa? Dulu waktu dia jadi ketua MPR gimana? Adakah yang masih ingat dengan video ini? Saya akan jalan kaki Jakarta Jogja bolak-balik, kalau perlu sambil engklek ya. Seperti yang kita ketahui bahwa video tadi adalah video Amin Rais yang berjanji jika Jokowi menang di Pilpres 2019 dirinya akan berjalan kaki dari Jogja ke Jakarta bolak-balik. Luar biasa ya nyali Mbah Amin ini. Pak Amin menyerang Pak Jokowi, biarkanlah saya yang membela Pak Jokowi. Mas Mumtaz, kamu apa-apa nggak kalau dianggap sebagai wah ini anak nih benar-benar kurang ajar, kualat sama orang tuanya? Karena begini, ini akan netizennya akan gini nih, saya udah ngebayang nih, karena Mumtaz bilang bahwa jangan bikin onar, jangan ini. Sementara saat ini yang paling sering menyerang Pak Jokowi salah satunya adalah Pak Amin Rais. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan oleh Mas Mumtaz itu sebenarnya itu mengarahkan ke Bapak biar Pak Amin Rais. Artinya Pak, udah nggak usah gaduh politik ini. Pokoknya dengan adanya saya membela Pak Jokowi, aku tuh sebenarnya membela Pak Jokowi itu bukan secara personal, tapi secara kelembagaan gitu lah Mbak ya. Jadi itu hari ini itu semua pemimpin negara ini lagi susah. Negeri superpower adidaya macam Amerika aja juga kewalahan kok menghadapi pandemi ini. Ya, jadi ini negara kita, negara berkembang, bukan negara maju. Jadi apalagi ditambah dengan politik yang gaduh, pasti makin akan ambruk gitu loh. Jadi sudahlah, kita semua bahu-membahu. Kalau Pak Amin menyerang Pak Jokowi, biarkanlah saya yang membela Pak Jokowi. Jadi imbang. Jadi nggak jadi gaduh kan? Jadi nggak jadi gaduh gitu. Jadi ini ngasih api nih, aku siram air gitu loh. Ini ngasih api lagi, aku siram air gitu. Tapi nanti ya kata penghuni kolam begini nih, settingan dibayar amplop cair. Kenapa Bu nangis? Bisa ketemu Pak Jokowi. Kesan-kesannya apa Bu saat ketemu sama Bapak? Ngefans banget sama Pak Jokowi dari dulu. Saya pengen ketemu segala seumur hidup sekali. Sekarang udah keturutan, alhamdulillah. Semoga Pak Jokowi selalu sehat, panjang umur. Terima kasih sudah membangun Indonesia jadi lebih maju Pak. Terima kasih. Iya Bu, namanya siapa? Saya Alita. Dari mana Bu? Dari Sidoarjo. Oh, ada acara ke Solo? Ini orang
Bu mudik, gimana perjalanannya lancar? Perjalanannya lancar nggak? Ya alhamdulillah lancar lewat tol. Berkat Pak Jokowi pembangunan. Masya Allah. Selama 10 tahun alhamdulillah. Baru sekali saya Pak. Oke, makasih. Hati-hati Bu ya, kembali silakan. Sampai lihat kamera. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Silakan sama-sama. Kamera. Oke, depan tahan, yang depan. Ya, kamera dulu 1. Kamera bu kamera ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. 1, 2, 3. Terima kasih. Kamera 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Kamera 2, 3. 2, 3. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Kamera 1, 2. Jadul beda loh. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke. Kamera 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Olahragannya apa? Basket sutradara. Apa? Sutradara. Apa itu? Iya, bagian film itu loh. Yang buat film itu. Basket masih ya? Tenis, badminton, terus badminton, sepak bola, basket, renang. Wah, banyak sekali. Kalau cita-cita? Banyak banget ya. Presiden. Asik. Kayak Mbak Howi ya. Selamat ya, dari mulai sekarang pastikan asupan gizinya baik, nutrisinya sehat yang baik, supaya akan dapat pasokan nutrisi yang baik. Lalu biasakan dari mulai sekarang untuk mengatur waktu. Dari kemarin saya ngebahasin tentang satu kebijakan pemerintah Amerika, masalah reciprocal tariffs, di mana Indonesia juga terdampak daripada kebijakan itu karena Indonesia dikenakan reciprocal tariffs sebesar 32%. Artinya setiap barang yang diekspor dari Indonesia ke Amerika dikenakan bea masuk sebesar 32%. Dampak utama daripada kebijakan ini otomatis dirasakan oleh para konsumen yang biasanya mengkonsumsi barang-barang yang diimpor, terutama barang yang diimpor dari Indonesia, karena dikenakan reciprocal tariff sebesar 32%. Tapi jangan lupakan, bukan hanya para konsumen yang di Amerika sana yang merasakan dampak daripada kebijakan itu. Ada domino efeknya. Kita yang di Indonesia pun juga akan ikut merasakan dampak daripada kebijakan ini.
Dengan biaya masuk yang tinggi, harga ikutan naik. Dari harga yang naik, ini akan menurunkan daya beli. Dari turunnya daya beli, otomatis ekspor kita akan turun. Dan ekspor turun, otomatis kita akan mengurangi produksi. Dan ini bisa membuka peluang PHK besar-besaran. Salah satu caranya untuk menangani hal itu adalah dengan kita mau mengkonsumsi barang yang diproduksi dalam negeri kita sendiri. Selain melepas ketergantungan kita terhadap pasar global, ini juga bisa meningkatkan ekonomi dalam negeri. Dan kalau kita bicara tentang Amerika, ini sebagai ajang balas dendam kita untuk Amerika. Mereka aja mempersulit ekspor kita, kenapa kita nggak mempersulit ekspor mereka? Dalam hal ini, contoh konkretnya adalah dengan memilih menggunakan bahan bakar yang diproduksi oleh Pertamina dibandingkan punya Shell, karena banyak banget nih ajakan untuk pakai bahan bakarnya Shell belakangan ini. Ya, kenapa? Karena bahan bakar daripada Pertamina juga standarnya nggak kaleng-kaleng. Bahkan Pertamina sekarang ini banyak banget nih mengundang para ahli untuk ikut mengecek nih standar daripada kondisi BBM-nya yang diproduksi oleh Pertamina. Jadi nggak perlu diraguin lagi, dibanding memperkaya yang di sono, mending memperkaya apa yang ada di dalam negeri. Oke, itu dia video, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Boy.